Geger dan emosi, bisa jadi itulah yang kini menyertai kasus narkoba yang melilit Gatot Brajamusti sang ketua Parvi. Geger karena tidak hanya tertangkap tangan mengkonsumsi barang haram narkoba pasca menggelar Kongres Parvi yang kembali memilih dirinya sebagai ketua, tapi juga acara Kongres Persatuan Artis Film Indonesia yang lagi-lagi dihadiri oleh Reza Artamevia yang notabene bukan artis film melainkan seorang penyanyi. Tak pernah dibayangkan oleh artis senior Rina Hasyim jika kehadiran Reza yang terlihat aktif di acara Kongres Parvi di Mataram, Lombok tersebut bakal berujung terseret kasus narkoba Gatot. Tapi uniknya berbeda dengan Rina Hasyim, sang anggota Parvi. Sebaliknya Direktur Peran Serta Masyarakat BNN Brigjen Siswandi justru menguak bahwa informasi keterlibatan Gatot dengan narkoba sudah lama bercokol menyisakan tanya. Benarkah sudah lama Gatot Brajamusti dan Reza sang murid menjadi TO alias target operasi? Saya menghadiri sama Koni, kita diundang, datang, tapi saya tidak mengikuti apa-apa, cuma pengen tahu kongres apa sih yang dibicarakan itu. Dia kan memang selalu sama, ya dia kan memang di AA kan, dia memang dia AA. Saya kaget sudah di Jakarta, udah, masa gitu? Pada banyak kan sebenarnya kan tadinya nggak mau, mungkin saya nggak tahu kenapa mereka nggak mau, mungkin sudah tahu dia bagaimana gitu. Ya karena saya juga nggak mau ikut-ikut milih karena saya juga nggak ngerti itunya. Saya rasa Parvi juga, anggota Parvi itu nggak terkejut. Ini bukan informasi yang baru, tapi Parvi mempertahankan kan gitu. Nah, siapapun dia ya tertangkap itu karena risiko. Tak pelak tanda tanya pun mencuat. Konon sudah lama menjadi target operasi. Yang jelas mantan teman Gatot pun menguak bahwa konon Gatot memang sudah lama menikmati barang haram. Terbukti ketika rumah kontrakan Gatot di Jakarta digerebek, setumpuk barang bukti mengejutkan seperti timbangan elektrik hingga alat suntik dalam jumlah mencengangkan hingga 100 lebih ditemukan di dalam kamarnya mengerucut pada teka-teki baru. Mungkinkah Gatot Brajamusti telah memakai narkoba sejak lama? Katanya sih aspa tuh asap kenikmatan apa ya? Katanya sih gitu ya. Nggak tahu lah itu mah ya, mungkin ya yang pokoknya yang diceritakannya itu aja, yang apa namanya, yang sekarang yang lagi diceritakan di infotainment gitu ya. Pokoknya intinya mah kalau misalkan kita beragama Islam atau sesuai ini aja lah, sesuai yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan melebihi apa yang dikasih oleh Allah. Istilahnya jangan Sunda nama tong ngoteuing tong anu tidak dimengerti diikutin gitu. Yang penting ya, ini justru sisa pakai 2. Ada juga alat timbang elektrik ada 2, suntik yang berupa insulin. Ya. Nah kalau alat bong itu kan sudah alat pemakai, apalagi katanya digerebek di rumahnya banyak jarum suntik, itu kan jelas dia menggunakan. Apapun kesalahan dia, yang jelas dia ditangkap sama aparat penegak hukum. Nah, dia harus membuktikan apakah dia penyalahguna atau pecandu atau dia memang pengedar, tinggal itu aja dia. Apakah Gatot Brajamusti termasuk pecandu atau telah naik kelas hingga kini nasibnya pun bak berada di ujung tanduk penyidikan gabungan pihak Polres Mataram, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan. Ironisnya, alih-alih terlihat menyesal, bahkan ketika digeledah saat tertangkap pun, Gatot yang diperintahkan untuk mengeluarkan isi kantong celananya, terlihat hanya mengeluarkan sejumlah uang dan sederet barang. Tapi begitu digeledah oleh pihak polisi, sebuah kantong berisi narkoba jenis syabu-syabu pun ditemukan. Benarkah alih-alih menyesal tertangkap, Gatot Brajamusti berusaha menutup-nutupi dengan cara seperti ini? Pak, lihat sini, ya. Nah, ya. Tunggu, taruh. Ya. Nanti emang sementara ini yang 2 tersangka. Nanti hasil perkembangan hasil pemeriksaan oleh penyidik kami nanti apakah berkembang atau tepatnya 2 itu. Jadi ada 2 sumber yang dia ditangkap di Lombok ya. Kalau memang barang bukti itu dia bawa dari Jakarta ke sana, pertanyaannya dia menaik apa? Menaik pesawat. Oke. Menaik pesawat bagaimana sistem alat deteksi di bandara?
Ya, bahwa alat deteksi di bandara itu hanya berlaku untuk logam. Kalau logam dia bunyi, tapi kalau dia narkotik seperti sabu dia tidak bunyi. Nanti hasil pemeriksaannya. Lebih parah kalau barang bukti itu dari sana. Berarti ada jaringan dia, ada kenalan dia yang sudah menyiapkan barang bukti. Gitu loh, berarti dia melibatkan orang lagi. Dan mengejutkan, selain terjerat kasus narkoba dengan ancaman pasal berlapis, kini kondisi Gatot Brajamusti pun dikabarkan terpuruk. Pasalnya pasca menjadi tersangka kasus narkoba, konon sang ketua Parvi 2 periode itu deras memanen reaksi emosional dari jajaran artis hingga menuai kabar bangkrut. Ya, diam-diam Gatot Brajamusti telah meninggalkan padepokannya sejak tahun 2009 lalu dan menjual areal seluas 2 hektar tersebut kepada seorang pengusaha lokal. Sebagai gantinya, kini Gatot dan keluarganya pindah di rumah kontrakan mereka di kawasan Jakarta Selatan, yang ironisnya kini juga tengah disidik pihak polisi pasca digerebek karena narkoba. Tinggal di rumah kontrakan setelah tak lagi memiliki padepokan dan kini terjerat kasus narkoba. Benarkah Gatot Brajamusti yang dulu pernah kondang dan jaya dikenal sederet artis hingga pejabat kini telah jatuh bangkrut? Milik Gatot. Kiri dar. Kiri. Padepokan Brajamusti ini memang ada ya di wilayah RT 04 ini, cuman secara kegiatan aktivitas itu tidak ada, setiap hari kosong ya, jadi hanya sebatas nama saja ya. Jadi kalau kegiatan, kalau interaksi nggak ada, jadi kita untuk padepokan ini hanya sebatas nama saja ya. Atau seperti apa Pak mungkin? Isunya sih tanah itu sudah dijual ya ke orang lain, cuman saya pribadi tidak tahu dijual ke siapa gitu kan ya. Yang jelas tanah itu bukan lagi milik Pak Gatot, tapi sudah dijual ke orang. Cuman untuk hari ini saya juga belum tahu, belum ada konfirmasi ke siapa Pak Gatot itu menjual tanahnya. Nah itu dia, saya juga kurang paham ya, itu sejak kapan tanah itu jadi milik orang. Cuman ya kalau tidak salah setahun yang lalu lah itu sudah. Tapi ya kita juga nggak tahu kan, karena hari ini saya juga belum konfirmasi, karena dengan Gatot sendiri saya itu belum pernah ngobrol. Belum pernah ketemu sama sekali. Terakhir ketemu saya waktu sholat Idul Fitri tahun kemarin. Dan ini adalah noda hitam yang sangat besar buat Parvi. Jadi kejayaan Parvi yang dari dulu sekarang hancur lebur karena ketuanya memakai narkoba. Ini yang prihatin itu bukan hanya orang film tapi seluruh bangsa. Artis-artis senior menangis mendengar berita ini. Malu mereka. Habis selesai itu Parvi terpuruk sekali. Kalau dia bermoral dia merasa malu. Tapi kalau dia tidak punya moral dia tidak malu. Ya kan? Tapi kalau orang udah terjerembab dalam dunia narkoba, dia udah moralnya udah nggak jelas.